Halo semua, bertemu lagi di channel 8 tutorial dan tips. Kali ini saya mau berbagi tips ya, cara untuk membuat api dryer atau pengering laundry supaya biru dan apinya lebih jos. Nah, ikutin terus videonya dan jangan di skip agar sahabat-sahabat tidak gagal paham ya. Yang pertama-tama yang memang kita harus persiapkan semua pasti kunci-kuncinya ya. Kalau kunci seperti obeng. Nah, seperti ini kalau nggak salah kemarin menggunakan kunci 8. Nah, kunci 8 kalau nggak salah. Jadi semuanya menggunakan kunci 8. Nah, inilah tampaknya setelah drumnya dibuka dan pintunya sudah dicopot. Nah, beginilah tampaknya, tampak isi dalamnya yang harus kita bersihkan. Karena salah satu penyebab memang membuat api ya, atau memang semburannya tidak begitu lancar, itu karena banyaknya kotoran ya, kotor-kotoran karena sisa pembakaran dari pengering tersebut, seperti itu. Nah, mungkin ada yang hitam-hitam karena akhirnya tersumbat. Nah, jadi inilah yang kita mencoba untuk membersihkan. Semuanya kita harus bersihkan ya, dan kita harus mencopot satu persatu ya, agar lebih mudah membersihkan dan tidak mengganggu ke yang lainnya, seperti itu. Nah, bagi sahabat-sahabat yang membutuhkan teknisi ya, di bawah itu sudah saya siapkan di deskripsi sudah disiapkan nomor kontaknya. Jadi silahkan tinggal di kontak saja. Nah, hitung-hitung saya membantu teknisi ya, supaya bisa mendapatkan penghasilan dan berbagi rezeki. Nah, kalau ini memang kebetulan saya minta tolong kepada teknisinya untuk dibersihkan. Saya cuma numpang video saja dan memang sedikit ngerti lah mengenai dryer. Nah, jadi yang ini ya, yang hitam kalau kelihatan itu warna hitam itu namanya valve. Yang dimana itu untuk mengatur keluarnya gas, dan di bawahnya itu namanya pumpnya ya, sama kayak pompanya. Nah, jadi ini kita lepaskan dulu. Nah, ini mau kita lepaskan, ini namanya injektor ya. Injektor itu sama kayak pemantik ya, karena tanpa pemantik itu jadi apinya nggak mungkin keluar walaupun gasnya sudah keluar. Tapi kalau tidak ada pemantik itu seperti kayak model korek itu, korek api itu ada namanya kayak batu pemantik ya, seperti itu. Jadi itu membuat mancing supaya api keluar. Nah, inilah nama injektor. Jadi kita keluar dulu, kita bersihkan nih. Ini semua harus dibersihkan ya. Cerobong-cerobongnya juga harus dibersihkan. Dan juga semua yang kotor-kotoran termasuk yang ke cerobong untuk masuk ke drum harus kita bersihkan. Nah, ini ya, agar semua benar-benar debu itu tidak menutupi lubang-lubang kecil-kecil jarumnya si gas tersebut. Nah, ini coba kita lepas. Ini kita lepaskan, ini valvenya dulu kita lepaskan. Jadi kalau suatu saat yang mau mengganti valve itu begitu caranya. Nih seperti ini. Tapi fokusnya kita tidak mengganti valve ya. Kita lebih tadi untuk supaya apinya lebih jos ya, lebih biru dan tidak kuning ya. Kalau biru kan cepat manasin ini ya, manasin drum di dalam pengeringnya, seperti itu. Nah, ini kita coba, kita lepaskan dulu dan kita bersihkan. Nah, jadi sebenarnya cukup simple dan mudah bagi sahabat-sahabat yang mungkin ya memiliki waktu untuk membersihkan ini, boleh dilakukan dan dibersihkan sendiri. Tapi kalau tidak memiliki waktu atau terlalu sibuk, boleh diserahkan saja ke teknisi. Nah, teknisinya tadi saya bilang saya ada kasih ini ya, share di deskripsi. Jadi tinggal kontak saja untuk teknisinya. Nah, tapi kalau untuk punya waktu, nah seperti ini, bisa lihat video yang saya share ini. Nah, ini kita lepaskan cerobongnya. Nah, sahabat-sahabat bisa melihat ya, bahwa dasar-dasarnya saja udah kotor banget. Nah, itu masuk yang corong, yang masuk ke drum ya. Nah, bayangin itu kotorannya itu benar-benar kotor. Dan ini juga sangat berbahaya ya, bisa mengakibatkan kebakaran. Kenapa? Karena kotor-kotoran ini mudah terbakar. Ya, mudah terbakar kalau terkena api. Jadi dibersihkan biar lebih aman, dan agar cara kerja si dryer lebih maksimal.
dengan cara kerja dryer lebih maksimal, otomatis lebih hemat dan juga bisa menghemat dari sisi waktu. Seperti itu. Jadi pengerjaan bisa lebih cepat. Ya, jadi inilah setelah dibersihkan. Saya membersihkannya menggunakan lantai-lantai itu menggunakan ini ya, minyak tanah. Bisa menggunakan minyak tanah, bisa menggunakan pertalite. Silahkan saja yang gampang ditemukan. Sekarang mungkin yang gampang ditemukan adalah pertalite karena minyak tanah agak sulit sekarang untuk ditemukan. Jadi silahkan aja bisa menggunakan apapun untuk membersihkannya. Setelah dibersihkan semua, ya seperti ini, setelah dibersihkan semua corong-corongan juga tempat itunya, kalau lebih bagus itu divakum ya, semua harus divakum agar debu-debunya bisa lebih bersih, lebih maksimal. Nah, jadi sahabat-sahabat bisa melihat bahwa setelah dibersihkan hasilnya jauh ya, seperti baru dan kinclong kembali. Nah, setelah dibersihkan sudah debu-debunya sudah keangkat semua, kita vakum. Nah, kita lanjutkan untuk pembersihan berikutnya ya. Bagi sahabat-sahabat yang baru mampir di channel 8 tutorial dan tips, alangkah baiknya di subscribe dan di share video ini jika bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar sahabat-sahabat mendapatkan video-video terbaru dari 8 tutorial dan tips. Ya, support terus channel ini sampai dengan 100.000 subscriber. Nah, selanjutnya inilah permasalahannya ya. Jadi di antara semua tadi kita bersihkan permasalahannya di sini. Ini yang namanya lubang jarum ya. Nah, jadi siapkan itu jarum pentul dan itu ada lubang kecil, itu yang keluar dari situ itu keluar gas. Nah, itu biasanya kotor karena banyaknya debu-debu hitam yang sisa pembakaran itu yang harus kita bersihkan agar mungkin tersumbat atau memang karena sisa pembakaran hitam-hitam itu akhirnya tertutup dan jadi apinya jadi warna kuning dan semburannya tidak maksimal, tidak jos. Nah, jadi kita bersihkan. Setelah kita bersihkan semua, kita pasang kembali dan kita pasang drumnya juga dan kita pasang untuk penutup atasnya. Nah, seperti ini. Nah, setelah semua kita pasang dan semua sudah oke, nah siap kita untuk mencoba ya. Apakah apinya benar-benar sudah maksimal? Yang tadi kuning menjadi biru dan jos. Kita lihat ya. Nah, seperti ini. Nah, kondisinya sekarang apinya benar-benar sudah biru ya. Jadi tidak kuning lagi kayak yang tadi. Dan ini settingannya memang saya menggunakan yang sedikit ini ya. Nah, settingan di sini. Ini kalau nyeting apinya besar kecil. Jadi tinggal diatur ya. Nah, ini kebetulan saya nggak fullin ya. Karena saya takut apinya terlalu besar. Ini bayangin, ini apinya tidak full. Tapi sudah jos kelihatannya. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video dari 8 tutorial dan tips. Bye bye.